Peribahasa Cina mengatakan suami adalah kepala, istri adalah leher yang menyanggah kepala. Yang mana yang lebih penting? Tentu keduanya. Ketika kita menjalankan fungsi kita dan mengambil tanggung jawab dan mau bertahan, berjuang hingga akhir, maka kita sebagai anggota keluarga dapat menyelamatkan keluarga kita masing-masing. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali pada tema kita pada hari ini, bagaimana mempertahankan keluarga. Saya akan mengambil inspirasi dalam Kejadian 2 ayat 24. Dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat ini agak problematis karena kita tahu tentu bukan berbicara soal Adam dan Hawa karena Adam tidak mempunyai ayah atau ibu, dan juga cukup problematis karena di dalam tradisi Yahudi yang meninggalkan ayah ibunya bukanlah laki-laki tetapi perempuan. Menjadi satu daging tidak dimaksudkan dalam arti tubuh atau bersetubuh ataupun mempunyai anak. Tidak hanya dalam sebatas itu saja, tetapi lebih luas. Kata basar atau daging dalam bahasa Ibrani itu dimaksudkan sebagai suatu pribadi dan juga mencakup relasinya. Mempunyai makna yang jauh lebih luas daripada sekedar tubuh dalam bahasa Indonesia. Meninggalkan bapaknya dan ibunya serta menjadi satu daging berarti juga membentuk suatu persekutuan, suatu keluarga yang baru. Dia bukan lagi menjadi anak seperti dulu ketika ada dalam keluarga ayah dan ibunya, melainkan dia adalah pribadi yang mandiri yang membentuk keluarganya sendiri. Banyak kali di dalam keluarga masalah terjadi karena seorang yang sudah berkeluarga masih begitu bergantung kepada orang tuanya. Dan kita tahu bahwa masalah seperti ini juga bisa menjadi sumber konflik di dalam keluarga yang baru dibentuk. Dalam Kejadian 3 ayat 11b sampai dengan 13 kita tahu setelah manusia jatuh di dalam dosa, Allah menanyakan, siapakah yang memberitahu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah yang terlarang? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu, dialah yang memberikan kepadaku buah itu untuk kumakan. Kemudian berfirman pula Tuhan kepada perempuan dan perempuan itu menyalahkan ular. Kita tahu bahwa saling menyalahkan tidak mengambil tanggung jawab atas kesalahan yang terjadi pada diri sendiri dan melemparkannya kepada orang lain, kepada pasangan, anak, orang tua di sekitar kita, itu adalah sumber konflik yang lain di dalam keluarga. Bertobat adalah mengambil tanggung jawab sesuai dengan peran kita masing-masing. Dalam Kejadian 3 ayat 15 kita tahu bagaimana Allah tidak hanya sebagai hakim yang memberikan hukuman kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa dan juga kepada ular, tetapi dia juga memberikan janji keselamatan. Dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan, antara keturunanmu dan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Siapakah yang dimaksud dengan keturunannya atau keturunan wanita itu? Yesuskah atau Maria? Di dalam teks Ibrani maupun Yunani, ia di sini berjenis laki-laki. Sejak Irenaeus, banyak yang menafsirkannya sebagai Mesias. Ular dan keturunan adalah setan dan para pengikutnya. Ayat ini dianggap sebagai nubuat bagi kedatangan Mesias. Yesus kita tahu harus menderita, dipaku kakinya pada kayu salib seperti tumit yang diremukkan. Sedangkan Santo Hieronymus yang menerjemahkan kitab suci bahasa Ibrani dan bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin, ia di sini ditafsirkan sebagai ipsa, perempuan, dikaitkan dengan apa yang dituliskan dalam Wahyu 12 tentang pertarungan naga dan perempuan. Tradisi gereja menafsirkan sebagai Maria, yang kita sebut juga sebagai Hawa baru. Namun akhirnya kita bisa melihat ia di sini adalah ayat yang menunjuk kepada setiap keturunan wanita, yaitu kita masing-masing, setiap manusia. Dalam Kejadian 3 ayat 15 ini juga digambarkan adanya permusuhan yang kekal antara setan dan manusia. Sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tahu kita mengalami perjuangan rohani antara yang baik dan buruk. Ada kecenderungan untuk melakukan yang buruk walaupun kita tahu itu salah.
Dan kita pun harus berjuang untuk mengatasi kecenderungan-kecenderungan dosa yang ada di dalam diri kita. Namun kita tahu melewati perjuangan rohani, kita akan dikuatkan. Mengatasi perjuangan rohani, mengatasi egoisme kita, inilah perjuangan kita setiap hari di dalam keluarga. Ketika kita berhasil mengatasi nafsu kita yang tidak teratur, keinginan-keinginan negatif, maka kita dapat menjadi orang yang berjuang bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi kemenangan keluarga kita. Di dalam Gaudium et Spes 37 dikatakan juga, seluruh sejarah manusia diterobosi oleh peperangan yang sengit melawan kuasa kegelapan. Peperangan ini sudah dimulai sejak awal dunia dan akan berlangsung terus hingga hari terakhir sebagaimana difirmankan Tuhan. Kita perlu datang setiap kali kita jatuh. Jangan pernah menyerah karena Tuhan selalu membukakan pintu rahmat bagi setiap orang yang datang melemparkan dirinya pada lautan kerahiman. Seperti dikatakan dalam Amsal, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali ia bangkit lagi. Memang tidak mudah, namun Tuhan hanya meminta kita datang kepada Dia sebagaimana adanya kita dengan segala dosa kita. Karena Dia tahu bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita persembahkan perjuangan kita setiap hari. Mulai bangun pagi, kita mau membulatkan tekad untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang sesuai kehendak Tuhan, yaitu mengasihi Dia, mengasihi sesama. Dan kita tahu dalam setiap perjuangan rohani, rahmat Tuhan itu cukup. Semakin berat tugas kita di dalam keluarga, semakin besar tantangan yang kita hadapi sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak keluarga, di dalam situasi rumah yang kacau, sebagai seorang anak, maka semakin besar juga rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Semakin dekat pula kita kepada Dia. Dan akhirnya yang ketiga, bahwa apapun yang kita sudah lakukan semata-mata karena rahmat Tuhan. Oleh sebab itu, kita adalah hamba yang mau melakukan semuanya demi kemuliaan Tuhan. Kita mau tetap tinggal kosong, karena hanya Tuhan yang dapat mengisi hati kita. Kita mau tetap tinggal terbuka pada segala rahmat dan apapun yang Tuhan mau lakukan bagi hidup kita. Di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, tema kelepasan, ketidakmelekatan, tetap kosong di hadapan Allah menjadi tema yang sangat penting untuk kita menemukan Tuhan. Sebagaimana Santo Yohanes Salib mengatakan, ketika kita berpaling pada sesuatu, kita berhenti untuk mengarahkan pada yang segala. Ketika kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan menyerahkan dirinya kepada kita. Di dalam Lukas 18 ayat 22 kita lihat di situ bagaimana Tuhan meminta kepada pemuda yang kaya untuk melepaskan hartanya, karena itulah yang menjadi kelekatan yang sulit untuk dia lepaskan. Di dalam diri kita masing-masing ada kelekatan-kelekatan yang membuat hati kita dipenuhi oleh hal itu, sehingga tidak ada tempat yang cukup buat Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu menemukan di manakah Tuhan inginkan aku melepaskan, sehingga hidupku lebih bebas, tidak terpenjara, dan tidak menjadi budak dari apa yang aku inginkan atau nafsuku sendiri. Jika Tuhan menempati tempat yang utama dalam diri kita sebagai prioritas dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kemerdekaan dari nafsu-nafsu, dari keterikatan-keterikatan yang mengendalikan hidup kita. Di dalam Lukas 5 ayat 11 juga dikatakan, ketika Tuhan memanggil, para murid pun meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Inilah juga yang ditekankan oleh Santo Yohanes Salib, untuk kita hanya memilih jalan kelepasan, bukan lewat harta benda, bukan lewat kehebatan rohani untuk mendekati Tuhan, tetapi hanya dengan mengosongkan diri sebagai orang yang tidak punya apa-apa, yang siap untuk diajar, untuk menerima apa yang Tuhan mau lakukan dalam diri kita. Kita hanya dapat mendekati Tuhan dengan hati yang kosong di hadapan Dia, untuk mengizinkan Dia masuk dan menguasai hidup kita. Hanya keinginan akan Allah lah yang diperbolehkan, yaitu lewat iman, harapan, dan kasih. Seperti pedagang yang menemukan mutiara, dia menjual segala harta miliknya untuk membeli mutiara tersebut. Ketika kita menemukan cinta Tuhan, maka kita rela untuk melepaskan segala yang lain yang lebih rendah daripada yang sejati, yaitu Tuhan sendiri.
kita mau untuk menyerahkan waktu kita yang terbaik untuk berelasi secara pribadi dengan Tuhan setiap hari. Marilah kita terus memupuk cinta kita kepada Tuhan lewat relasi pribadi setiap hari. Ketika kita menyadari pentingnya Tuhan di dalam hidup kita, maka kita mau berjuang untuk memberikan yang terbaik, waktu yang terbaik, dan bukanlah waktu yang sisa dari hidup kita setiap hari untuk mengasihi Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam doa dan membaca sabdanya yang merupakan surat cintanya bagi kita. Dengan demikian kita akan tetap kuat menghadapi segala macam persoalan di dalam keluarga kita, dan kita bisa berjuang hingga akhir demi keutuhan keluarga dan memuliakan Tuhan.